warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini izinkan saya menyapa dulu Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, perwakilan dari Kanwil Dijen Perbendaharaan seluruh Indonesia. Kemudian rekan-rekan di KPPN yang bergabung secara online, juga kepada rekan-rekan di Direktorat APK selaku tim pembina KL, ada juga dari Direktorat PKKN, DJKN, dan juga Kanwil DJKN dan KPKNL yang bergabung juga secara online. Semua peserta penyuluhan SAI batch 2 pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan. Saya Hesti dari Direktorat APK diamanahi oleh teman-teman untuk menyampaikan isu-isu terkait rekonsiliasi ketika kita sudah menggunakan sakti dalam pelaporan keuangan nantinya. Di sini saya tidak sendiri, ada Pak Priyandi dari Direktorat SITP, juga mungkin akan bergabung juga Mas Anja dari Direktorat SITP. Nah, mungkin nanti semoga tidak terlalu banyak gitu yang saya sampaikan untuk memancing diskusi saja. Semoga kita punya cukup waktu untuk sharing, untuk saling bertukar pikiran gitu ya. Karena ini hal yang sama-sama baru untuk kita semua. Nah, mohon izin juga ini waktu yang kritis gitu ya. Bapak Ibu semuanya sudah kenyang, kemudian ditambah sejuknya AC, sepertinya energinya ini terpusat untuk mencerna makanan gitu ya. Semoga masih tersisa sedikit energi untuk mencerna informasi terkait rekonsiliasi dengan Bank Sakti ini. Baik, mungkin dari tadi pagi Bapak dan Ibu sudah membahas migrasi sakti, kemudian disinggung juga untuk penyelesaian data anomali gitu ya. Lalu tadi Pak Haris menyampaikan finalisasi migrasinya. Nah, tahap berikutnya gitu setelah finalisasi migrasi itu kan ada perekaman transaksi tahun 2022. Nah, lalu kita perlu menyusun laporan keuangan semester 1 2022 yang tentunya untuk bisa menyusun laporan keuangan kita perlu melakukan rekonsiliasi. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya bertanya-tanya, kita kan sudah menggunakan Sakti gitu tahun 2022, yang mana itu aplikasi yang terintegrasi gitu ya, mengintegrasikan semua modul yang digunakan dalam pengelolaan APBN dari perencanaan anggaran, pelaksanaan sampai pelaporan. Kemudian data seluruh satker itu juga sudah diintegrasikan dalam satu database, yang mana database tersebut dikelola oleh Kementerian Keuangan. Apakah masih diperlukan rekonsiliasi? Mungkin pertanyaan itu muncul gitu ya di muncul bagi Bapak dan Ibu semua gitu, apakah masih diperlukan rekonsiliasi untuk saat ini dan ke depan nanti. Nah, mungkin di slide selanjutnya kita ulas sedikit gitu ya terkait rekonsiliasi ini. Kalau kita melihat definisi rekonsiliasi ini kan pencocokan data berasal dari dokumen sumber yang sama tapi diproses dengan sistem yang berbeda gitu ya. Nah, sistem di sini memang luas maknanya, apakah sistem akuntansi dan pelaporan keuangannya, ataukah sistem aplikasinya. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini, kita sudah menggunakan Sakti untuk semua satker di semua kementerian lembaga. Kemudian untuk gunnya kita masih menggunakan SPAN. Berarti secara aplikasi ini masih berbeda ya, SPAN dan Sakti. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi akuntansi dan pelaporan keuangannya, untuk satker-satker ini kan menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi atau SAI, sedangkan untuk BUN dalam hal ini menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat gitu ya, atau SIAP. Gitu. Nah, artinya dari sistem akuntansinya pun di sini ada perbedaan, dari sistem aplikasinya pun masih ada perbedaan. Nah, sehingga merujuk pada definisi rekonsiliasi yang masih ada dan masih berlaku PMK-nya,
rekonsiliasi ini masih bisa diterapkan untuk saat ini. Nah, bagaimana dengan ke depan nanti? Nah, ini kita lihat lagi gitu, apakah nanti ada perubahan definisi rekonsiliasi gitu ya dari sisi aturannya atau proses bisnisnya atau sistem aplikasi ke depan seperti apa yang mungkin kita malah tidak perlu melakukan rekonsiliasi lagi di masa depan nanti. Nah, kemudian tujuan rekonsiliasi tentunya untuk meyakini keandalan data yang diproses oleh dua sistem yang berbeda tadi. Saat ini kita ada rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal itu terkait dengan data kas, kemudian data BMN. Lalu untuk rekonsiliasi eksternal dilakukan antara Satker dengan KPPN. Kalau rekon internal tadi kan di Satkernya sendiri. Ada juga rekon antara pengguna barang dengan pengelola barang. Ini untuk merekon data BMN ya di level kementerian lembaga. Lalu antara pengguna barang dengan pengelola barang dengan BUN dalam rangka penyusunan laporan barang milik negara dan LKPP itu juga dilakukan rekonsiliasi lagi. Kalau kita fokuskan ke rekonsiliasi eksternal yang saat ini dilakukan antara KPPN dengan Satker Mitra Kerjanya, ini kan dilakukan secara bulanan, selama ini dilakukan menggunakan e-rekon LK. Lalu ketika ada ketidaksamaan data, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Satker tersebut dikenakan sanksi. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, kita terbitkan berita acara rekonsiliasi. Untuk saat ini seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan tahun 2022 ketika kita sudah menerapkan sakti di seluruh kementerian lembaga? Nah, ini kita lihat dengan adanya perubahan sistem aplikasi dari aplikasi existing atau e-rekon LK berubah ke sakti. Aplikasinya dulu kita masih menggunakan aplikasi offline juga. Ada Saiba, simak dan persediaan yang digunakan untuk mengirimkan data ke e-rekon LK. Sedangkan dengan sakti, ketika kita merekam transaksi, maka secara real time gitu ya, atau mungkin kita harapkan secara real time itu bisa langsung terbaca di Monsakti. Jadi tidak perlu proses pengunggahan data. Lalu aplikasi yang digunakan tentunya berbeda. Kemudian data Satker kalau dulu masih tersebar di masing-masing Satkernya karena aplikasinya ada yang offline. Kalau sekarang semuanya terintegrasi, database-nya dikelola oleh Kementerian Keuangan secara terpusat. Lalu untuk regulasinya, dulu kita punya PMK 104 untuk rekonsiliasi eksternal dan juga ada PMK 118 untuk rekonsiliasi data BMN. Lalu syarat terbitnya BER selama ini kan kita fokuskan pada kesamaan data. Elemen data yang direkonnya kita selalu merujuk kembali pada PMK 104 gitu. Jadi data-data aktual yang dilakukan rekonsiliasi ini sampai saat ini kan terbatas pada saldo kas gitu ya, kas di bendahara, kas hibah, kas BLU, sedangkan yang lain itu terkait dengan realisasi baik itu belanja maupun pendapatan. Masuk juga paginya atau estimasi pendapatannya dan pengembaliannya. Nah, sedangkan dengan adanya sakti ini, kita tentunya perlu merevisi atau melakukan penyesuaian dari proses bisnis dan regulasinya. Nah, di tahun 2022 ini, kita akan melakukan simplifikasi sekaligus penyesuaian PMK Rekon yang akan digabungkan dengan PMK mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat atau SAPP. Lalu, rekonsiliasi yang akan kita lakukan dengan Monsakti itu tidak hanya kita fokuskan pada kesamaan data, tapi juga kelengkapannya, kemudian kewajarannya, atau kualitas datanya gitu. Itu akan kita jadikan syarat selesainya rekon itu apabila datanya itu sama dan wajar gitu. Konsep besarnya seperti itu. Lalu di slide selanjutnya.
Nah, ini penyesuaian mekanisme rekon. Mungkin kalau dulu setiap bulan kita melakukan pengunggahan data gitu ya. Lalu dilakukan pencocokan data, ada batas waktunya, apakah terbit bar atau diberikan sanksi. Nah, dengan adanya sakti dan non sakti, tadi kita harapkan ketika Satker merekam data di saktinya, lalu datanya akan secara otomatis terbaca di non sakti, bisa dimonitor sedini mungkin gitu ya. Baik itu selisih datanya, kemudian data-data yang menggantung, yang belum lengkap, yang belum tuntas, termasuk yang tidak wajar. Lalu Satker dan KPPN ini bisa sama-sama segera menindaklanjuti, tidak perlu menunggu periode upload data gitu ya, karena tidak ada upload data lagi. Lalu pada bulan berikutnya diterbitkan surat keterangan rekonsiliasi. Mungkin kita tidak lagi menyebutnya berita acara. Selama ini berita acara ini kan diterbitkan kesepakatan dua belah pihak gitu ya. Ada tanda tangan satkernya, ada tanda tangan KPPN bersepakat. Nah, ini konsepnya untuk rekonsiliasi dengan non-sakti, surat keterangan rekonsiliasi atau SKR, ini merupakan kewenangan KPPN untuk menerbitkan dengan melihat tadi apakah datanya sudah sama, apakah sudah wajar, apakah sudah tuntas. Lalu di slide berikutnya, nah ini ilustrasi timeline rekonsiliasi. Jadi kalau misal bulan Agustus gitu ya, ini mungkin rekonsiliasi yang tahap pertama yang dilakukan di bulan Juli ini untuk menyusun LK semester 1 ini kan mungkin belum proses bisnis normal gitu ya, karena ini masih tahap pertama kita menggunakan non-sakti untuk rekon. Kita harapkan nanti setelah stabil, baik itu proses bisnisnya maupun aplikasinya. Jadi dalam 1 bulan, gitu ya, anggaplah di sini dari 1 Agustus sampai 31 Agustus, ini kan Satker merekam transaksi-transaksinya di Sakti. Misal Satker merekam transaksi tanggal 1 gitu ya, maka tanggal 2 itu sebetulnya Satker sudah bisa secara mandiri memantau datanya. Pencocokan data juga otomatis terjadi gitu. KPPN pun demikian, bukan hanya Satker dan KPPN, tapi semua pihak terkait yang memang memiliki kewenangan dan user Monsakti untuk memonitor data Satker terkait gitu. Nah, kemudian sampai awal September kemarin itu skenarionya tanggal 11. Kenapa tanggal 11? Karena sampai saat ini penyampaian LPG bendahara ini kan tanggal 10 gitu ya. Kita ingin mensinkronkan batas waktu penyampaian LPG, kemudian batas waktu koreksi data, baik itu di sisi Satker maupun KPPN selaku BIM, juga penyelesaian transaksi-transaksi yang ada di Satker itu kita harapkan sinkron gitu batas waktunya, sehingga ketika batas waktu tersebut kita mau menerbitkan surat keterangan rekonsiliasi atau SKR, itu semua transaksi pada bulan Agustus gitu ya dalam hal ini, itu ya semuanya sudah selesai dan sudah direkam. Jadi tidak lagi kita masuk bulan September, tapi ternyata ada transaksi Agustus yang tertinggal gitu. Kita harapkan eh, di batas waktu itu ya semua transaksi itu sudah selesai. Lalu kita lihat di sini Satker ini dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 11 September, dia punya waktu yang sangat panjang gitu ya, 1 bulan lebih untuk bisa memonitor datanya, melakukan perbaikan apabila ada data yang tidak beres gitu. Kalau ada yang tidak wajar bisa segera ditelusuri. Diharapkan dengan waktu yang panjang tersebut, ya di batas waktu penerbitan SKR itu semua data sudah kondisinya normal, valid, wajar gitu ya. Tapi itu harapan kita gitu. Kita belum tahu nanti di lapangan mungkin ada hal-hal yang tidak bisa uh, 100% gitu ya, mendukung konsep besar ini gitu. Nah, kemudian di awal September sampai 30 September, tadi kan mungkin kita tanggal 11 ini batas waktu SKR, di tanggal 1 September sampai 30 September itu kan Satker juga bertransaksi lagi gitu. Maka akan terjadi hal yang serupa. Dia merekam tanggal 1, tanggal 2 sudah bisa memonitor,
sudah bisa melakukan perbaikan kalau ada kesalahan dan sebagainya gitu ya. Dan begitu terus sehingga diharapkan waktu yang panjang ini bisa dimanfaatkan baik oleh satkernya, KPPN-nya, termasuk unit-unit terkait untuk bisa memonitor bersama-sama kualitas data yang ada di Sakti yang ditayang lewat non-Sakti. Lalu di slide selanjutnya. Nah, ini status rekonsiliasi kalau sekarang kita punya upload data, menunggu upload ulang gitu ya, kemudian analisa hasil rekonsiliasi, menunggu tanda tangan KPA dan sebagainya sampai bersiap download. Dengan non-Sakti nanti status rekonsiliasi itu antara lain ada tidak periode tindak lanjut rekonsiliasi. Ini artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 11 bulan berikutnya, itu kan belum waktunya penerbitan SKR gitu ya. Jadi sebetulnya belum waktunya untuk menerbitkan surat rekon, tapi Satker tetap punya waktu untuk menindaklanjuti data-data yang tidak wajar. Gitu. Kemudian ada status rekon selesai, tapi belum tutup periode Satkernya. Ada juga rekon selesai, hasil rekonnya sudah terbentuk, permintaan persetujuan rekon, kemudian permintaan persetujuan tersebut bisa saja ditolak oleh KPPN, lalu proses rekon belum selesai karena masih ada perbedaan data, Satker dikenai sanksi, sampai akhirnya sanksi tersebut dicabut. Di halaman selanjutnya mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya oleh Bapak dan Ibu. Ini penjelasan dari masing-masing status rekonsiliasi tadi. Lanjut lagi. Nah, ini elemen data yang direkonsiliasi. Mungkin data yang direkon atau dicocokkan itu kurang lebih masih sama dengan rekon di tahun 2021 gitu ya. Ada 3 kas bendahara pengeluaran, kas BLU, dan kas hibah. Kemudian ada belanja, pagu, belanjanya sampai pengembalian, begitu juga dengan pendapatan dari estimasinya, realisasi pendapatannya sampai pengembaliannya, lalu ada pengesahan hibah langsung bentuk barang atau jasa yang dilakukan rekon. Nah, di luar ini, di luar elemen data ini, mungkin ada data-data perpajakan yang dilakukan rekonsiliasinya itu secara terpusat antara KPPN penerimaan dengan Dijen Pajak, dan ada juga satker-satker yang punya PNBP yang volume transaksinya itu besar gitu ya, biasanya terpusat di salah satu kantor di Jakartanya. Ini juga dilakukan rekonsiliasi secara terpusat, jadi tidak dilakukan rekonsiliasi di daerah dengan KPPN. Lalu selanjutnya, nah kemudian untuk monitoring TBK kita masih bisa memantau karena tadi definisi rekon itu masih pencocokkan data ya, kita melihat kesamaan data. Di sini di Monsakti ini diberikan tiga jenis monitoring TBK. TBK rupiah ini jadi menyajikan elemen data yang direkon tadi, lalu di sisi siap itu berapa, di sisi KI berapa, selisihnya berapa. Kemudian ada juga TBK COA, Chart of Account atau bagian akun standar. Di situ kodenya lebih didetailkan sampai dengan akun. Lalu lebih detail lagi ada yang namanya TBK detail, itu sampai disajikan nomor dokumen dan tanggal dokumennya. Jadi kalau mau menelusuri data yang mana sih yang menimbulkan selisih gitu ya, bisa dilihat sampai nomor dan tanggal bukunya. Gitu. Lalu next. Nah, itu tadi untuk melihat kecocokan data. Nah, sebagaimana saya sampaikan, kita ingin membawa rekonsiliasi ini apa ya, to the next level gitu ya. Jadi tugas kita bukan hanya memastikan kesamaan data, tapi juga kewajaran atau kualitasnya. Di Monsakti ini juga diberikan fitur-fitur mungkin kurang lebih sama dengan yang ada di Irekon LK, tapi tentunya di Monsakti nanti akan terus dikembangkan gitu ya oleh teman-teman SITP supaya lebih banyak menu-menu yang bisa digunakan untuk memonitor atau memastikan kualitas data seluruh sektor. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa digunakan apakah
transaksinya Satker ini tuntas gitu ya, lengkap gitu, apakah selesai, apakah benar gitu. Nah, beberapa menu yang ada, mungkin tadi sudah disinggung belum ya, ada yang namanya to-do list gitu ya. To-do list ini berarti kan apa yang harus dilakukan oleh Satker. Nah, di sini antara lain ada BMN belum didetailkan, baik itu persediaan aset tetap aset lainnya. Oh, berarti kalau ada kena monitoring BMN belum didetailkan, berarti ada transaksi perolehan aset tetap atau aset lainnya atau persediaan, tapi Satker belum melakukan pendetilan di modul persediaan atau modul aset tetap. Kemudian kesesuaian akun dengan BMN ini memang eh, tidak bisa dihindari gitu ya. Mungkin bisa diminimalkan, tapi tetap ada kemungkinan keterjadiannya gitu di lapangan. Ketika ada ketidaksesuaian antara akun belanja dengan real real apa ya real outputnya gitu. Jadi kita beli persediaan pakai akun non persediaan atau sebaliknya. Kita beli peralatan dan mesin tapi pakai akun persediaan atau sebaliknya gitu. Ini masih terjadi. Mungkin kalau kita masih menggunakan aplikasi existing itu kan akan muncul, kok saya punya peralatan mesin belum diregister, tapi punya gedung dan bangunan belum diregister gitu ya. Di sisi yang sebaliknya, yang satu di debit, yang satu kredit nilainya sama. Nah, ini ternyata karena ada ketidaksesuaian penggunaan akun gitu ya dengan output yang dihasilkan. Nah, kalau di Sakti, mungkin di sini sudah lebih canggih gitu ya, ketika ada ketidaksesuaiannya itu masih sama-sama aset tetap atau aset lainnya, itu tidak akan muncul aset belum diregister gitu. Di aplikasi sudah secara otomatis akan menutup jurnal-jurnal yang menggantung. Tapi tidak bisa lepas dari monitoring ini gitu. Jadi meskipun tidak ada persediaan atau aset tetap belum diregister, tapi bisa saja tertangkap di menu ketidaksesuaian akun dengan BMN ini. Lalu ada juga selisih rekonsiliasi internal dan tutup periode. Nah, tutup periode ini kita mau jadikan syarat untuk dilakukan rekon. Tadi kan kita sudah punya waktu yang panjang ya, dari tanggal 1 bulan berkenaan sampai tanggal 11 bulan berikutnya gitu. Nah, harusnya di tanggal 11 bulan berikutnya itu batas waktu untuk melakukan tutup buku atau periode, sehingga eh, surat keterangan rekon atau SKR tadi bisa terbit gitu. Jadi kalau belum tutup buku, surat keterangan rekonnya itu belum bisa terbit, maka dianggap satker tersebut belum menyelesaikan kewajiban rekonsiliasinya. Nah, dampaknya apa? Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ketika kita melakukan tutup buku atau tutup periode, maka transaksi untuk bulan berkenaan itu sudah tidak bisa dicatat lagi. Kalau ada transaksi yang ketinggalan belum direkam, maka akan dibukukan pada bulan berikutnya. Lalu selisih rekonsiliasi internal, saat ini kita juga punya ya, mengecek saldo BMN yang ada di laporan BMN dengan neraca percobaan. Kemudian mengecek saldo kas, kalau sekarang berarti yang ada di modul bendahara gitu ya, dengan yang ada di modul JLP atau akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, ada lagi karena kita sudah mengintegrasikan semua modul, kita juga punya modul piutang. Jadi saldo piutang ini pun juga termasuk yang akan dilakukan rekonsiliasi antara modul piutang dengan modul pelaporan atau modul JLP gitu ya. Lalu lanjut lagi. Nah, ini menu monitoring yang lain yang bisa digunakan. Ada monitoring transfer dan reklasifikasi. Mungkin saat ini juga kita mengenal menu ini di Rekon LK. Ketika ada satker melakukan transfer keluar, tapi lawannya belum melakukan transfer masuk gitu ya. Kalau di Sakti ini kan bisa dipantau gitu ya, karena database-nya tadi terintegrasi, oh ada transaksi yang masih menggantung, belum dicatat ini oleh pihak yang menerima transferan tersebut. Demikian juga dengan reklasifikasi, kalau reklasifikasi kan terjadinya di sektor yang sama, mau mengeluarkan barang apa dan memasukkan barang yang apa. Tadi pagi mungkin Mas Satriko menyebutkan ya, reklasi itu bisa dilakukan selama nilai barangnya sama gitu. Nah, ini juga kalau ada transfer keluar yang belum dicatat, eh, ada reklas keluar yang belum dicatat reklas masuknya, maka akan termonitor.
Kalau ada transaksi resiprokal, ini adalah transaksinya Satker BLU selaku penerima kerja dengan Satker lawan atau Satker yang memberikan pekerjaan, baik itu Satker BLU maupun Satker non BLU. Di sini perlu ada eliminasi pendapatan BLU-nya dengan beban dari Satker pemberi kerjanya. Ini juga termonitor di menu transaksi resiprokal. Kemudian ada KDP, ada juga transaksi yang menggantung dan data piutang. Jadi KDP ini lazimnya kan dia terus dilakukan pengembangan gitu ya sampai akhirnya menjadi aset definitif. Tapi mungkin ada beberapa satker yang perkembangan KDP-nya itu lambat gitu atau nilainya sama gitu ya selama beberapa tahun gitu. Dan mungkin akan muncul pertanyaan juga KDP itu maksimal berapa tahun sih boleh muncul di laporan keuangan. Secara aturan tidak ada yang mengatur gitu ya, tidak diatur secara tersurat batas waktu KDP, tapi normalnya kan dia mengalami peningkatan nilai gitu. Meskipun dia lintas tahun, gitu harusnya kan ada peningkatan nilai dan akhirnya suatu saat dia akan menjadi aset definitif sehingga nilai KDP-nya itu nihil gitu ya, muncullah nilai gedung bangunan misalnya gitu ya, atau peralatan dan mesin. Gitu. Nah, tapi mungkin di satker-satker tertentu itu dia nilai KDP-nya itu stagnan gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa KDP tersebut mangkrak gitu, tidak ada pengembangan dan tidak dilakukan apapun gitu oleh satker tersebut. Sedangkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, KDP ini kan harus dievaluasi oleh satker berkenaan apakah dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen. Kalau dihentikan permanen, dia bisa dilakukan penghapusan, segera keluar dari neraca. Kalau memang dihentikan untuk sementara, berarti tetap disajikan sebagai KDP. Mungkin terkena dampak COVID gitu ya, karena realokasi anggaran, sehingga tidak bisa dilanjutkan pengembangannya. Nah, ini kan seharusnya ada penjelasannya gitu. Kemudian transaksi gantung, eh, jurnal-jurnal di Sakti ini kan terbentuk dari titik-titik pencatatan sejak komitmen gitu ya, ada BAST, kemudian ada resum tagihan atau SPP SPM, ada SP2D, dan mungkin ketika ada pembelian aset ada juga pendetilan di modul aset atau modul persediaan. Nah, ketika satu transaksi ini belum tuntas sampai aset tersebut didetilkan dan SP2D tersebut diterbitkan, ini akan ada akun-akun yang menggantung gitu ya. Mungkin ada apa tagihan nggak utang yang belum diterima tagihannya gitu atau belanja yang masih harus dibayar atau ada persediaan belum diregister. Nah, akun-akun ini akan termonitor di menu ini menandakan bahwa ada transaksi yang belum tuntas pencatatannya. Mungkin ini terjadi di LK interim gitu ya, tapi harusnya di LK tahunan ini tidak ada lagi transaksi yang menggantung. Lalu untuk data piutang, mungkin ini menu yang baru, di mana kita sekarang punya modul piutang. Eh, Terkait dengan pengelolaan piutang, ini juga menjadi perhatian pemeriksa di mana satker itu kadang-kadang tidak tertib melakukan pengelolaan piutangnya, di mana ada piutang yang jatuh tempo, tapi tidak diterbitkan surat tagihannya. Kemudian ada piutang macet, tapi kok tidak ada penyisihannya, misalnya gitu. Dan tidak segera diserahkan ke panitia urusan panitia PUPN, panitia urusan piutang negara gitu ya. Nah, menu ini bisa kita gunakan gitu ya untuk memantau berapa sih piutang yang jatuh tempo, berapa piutang yang macet, berapa piutang yang sudah dilimpahkan ke PUPN. Lalu lanjut lagi. Nah, ini juga menu-menu lain, mungkin tidak perlu dijelaskan satu persatu, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah familiar juga gitu kalau melihat judulnya. Ada list jurnal manual, artinya kita bisa melihat jurnal-jurnal apa sih yang dilakukan oleh satker yang direkamnya lewat modul GLP gitu ya, bukan lewat modul-modul yang lain. Kemudian ada saldo akun tidak normal, mungkin ada uh, daftar transaksi persediaan, daftar transaksi aset tetap atau aset lainnya, dan lain sebagainya. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, kita dengan skema rekonsiliasi tadi gitu ya, rekonsiliasi dengan Bank Sakti,
Itu sebenarnya kita ingin mensimplifikasi gitu. Bagaimana sih menyederhanakan proses rekon yang ada selama ini. Jadi di sini kita melihat gitu ya, dengan adanya penerapan saksi, tadi kan yang pertama tidak perlu dilakukan upload-upload data gitu ya. Begitu ada transaksi yang direkam, maka secara otomatis akan terbaca di Monsaksi. Di sini mungkin simplifikasinya ya KPPN tidak perlu mengejar-ngejar satker, ayo segera diupload gitu kan. Karena nanti berdampak juga pada IKU Rekon misalnya. Nah di sini apapun yang dilakukan oleh satker ya akan langsung terbaca gitu dengan saksi. Lalu tidak lagi terbit berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, tapi tadi penggantinya satker punya kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan rekon gitu ya, atau surat SKR, dan ini tidak perlu diterbitkan berulang-ulang. Jadi kalau selama ini kan satker upload data, terjadi pencocokan data, oh sudah cocok datanya baru siap download. Tapi kemudian ada perbaikan lagi, mengajukan reset bar gitu ya ke KPPN, upload data lagi, dan terbit lagi untuk bulan berkenaan. Nah di sini dengan skema rekon tadi kita tidak akan menerbitkan surat keterangan rekon itu sebelum batas waktu tadi. Jadi misal tadi tanggal 11 bulan berikutnya ya kita tentukan batas waktunya. Kita tidak akan menerbitkan surat keterangan rekon itu sebelum tanggal itu. Kenapa? Karena kita ingin menghindari hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua tadi kan syaratnya satker itu harus sudah melakukan tutup buku atau tutup periode sebagai syarat terbitnya surat keterangan rekon. Nah, diharapkan juga artinya ketika satker itu melakukan tutup buku, Anda itu sudah menyatakan data saya untuk bulan berkenaan sudah selesai dan saya tidak akan mengubah-ubah lagi data di bulan tersebut gitu ya. Sehingga tidak perlu terbit SKR beberapa kali untuk periode yang sama. Lalu satker diberikan waktu yang relatif panjang tadi dari tanggal 1 bulan berkenaan sampai awal bulan berikutnya. Harusnya di sini satker bisa memanfaatkan, bisa mengoptimalkan eh, periode tersebut gitu, untuk menjaga kualitas datanya. Nah, ini juga jadi salah satu tujuan Dijen Perbendaharaan di tahun 2022, dan tentunya perubahan mekanisme rekonsiliasi ini perlu dipayungi juga dengan regulasi, perlu disesuaikan proses bisnisnya, dan untuk penerapan di tahun 2022 ini rencananya akan diterapkan secara bertahap, bertahap dalam arti tadi kan kita semangatnya syarat untuk terbit SKR itu bukan hanya sama datanya, tapi juga harus wajar gitu ya, tidak ada transaksi-transaksi yang menggantung dan sebagainya. Tapi kita juga melihat waktu, kemudian kesiapan satkernya, kesiapan SDM di segala lini, eh, dan melihat ini adalah proses bisnis yang relatif baru. Jadi mungkin untuk penerapan pertama itu tidak terlalu rigid gitu ya, tidak terlalu rigid dalam arti tidak semua itu harus hijau misalnya gitu. Tapi tetap kita tetapkan minimal requirement-nya gitu ya, atau minimal standar untuk bisa menerbitkan surat keterangan rekonsiliasi. Lalu lanjut lagi. Nah, di sini kita juga melihat tentunya dengan proses rekon yang baru ini ada tantangan, di mana ini sangat memerlukan kemandirian satker gitu ya. Satker itu harus secara proaktif, harus mandiri, dia rekam tanggal 1, tanggal 2 dia sudah bisa memantau kok gitu ya. Nah, ketika dia melihat ada yang tidak beres ini, apakah dia langsung menindaklanjuti atau tunggu nantilah akhir bulan aja gitu ya. Nah, ini di sini menjadi tantangan, mungkin tidak semua satker itu secara proaktif gitu menindaklanjuti ketidakwajaran datanya. Kemudian ketika satker ini menunda-nunda, pada akhirnya dia akan kehabisan waktu juga gitu ya. Kalau semuanya di full di akhir bulan, ya pada akhirnya dia tidak punya waktu yang cukup untuk memperbaiki eh, data yang tidak salah, yang tidak benar gitu atau tidak wajar tersebut gitu. Nah, pada akhirnya hal ini akan berdampak pada kualitas data dan kualitas laporan keuangan. Nah, antisipasinya untuk mengantisipasi tantangan dan risiko tersebut, eh, untuk bisa menerbitkan surat keterangan rekon tadi, kita
haruskan Satker itu melakukan tutup buku gitu ya. Itu sebagai pernyataan dari Satker bahwa transaksi dia di bulan tersebut itu sudah selesai. Lalu Satker sudah diberikan waktu yang panjang tadi ya, manfaatkanlah gitu. Lalu kalau tidak beres juga datanya sampai batas waktu yang diberikan, ya diberikan sanksi gitu. Nah ini mungkin Bapak dan Ibu di sini ada juga yang ikut pembahasan. Jadi beberapa waktu lalu kami juga pernah melakukan pembahasan dengan perwakilan Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan KPPN. Kita minta pendapat gitu ya. Apakah rekonsiliasi masih diperlukan? Ketika masih diperlukan, apakah perlu diterapkan sanksi gitu ya. Kemudian data apa yang harus dilakukan pencocokan, apa yang harus beres sampai dengan satker tersebut dianggap sudah selesai respon. Nah, di situ kami menerima beberapa masukan gitu ya, dan untuk penerapan pertama kali ini tampaknya memang sanksi ini masih diperlukan untuk mendorong ketertiban gitu ya. Mungkin nanti berangsur-angsur seiring berjalannya waktu kita harapkan satker ini bisa mandiri gitu sehingga tidak perlu lagi ada sanksi misalnya gitu. Karena dengan adanya sakti ini seharusnya kan selisih data itu sudah tereliminasi gitu ya, atau sudah minimal sekali untuk data belanja harusnya kan sudah sama gitu ya. Mungkin kalaupun ada selisih-selisih ya mungkin di data penerimaan gitu ya. Ketika ada data penerimaan yang tidak diakui oleh satker. Tapi ini kan ada prosedur gitu ya sehingga bisa dikecualikan dari proses respon untuk data tersebut. Nah, misalnya kita ketika sistem informasinya sudah semakin modern, sudah semakin canggih gitu ya untuk memastikan kesamaan data, maka apa yang bisa kita manfaatkan atau optimalkan gitu ya dengan kondisi itu, ya tentunya kita harus tadi menaikkan level rekonsiliasi itu bukan hanya menjamin kesamaan data, tapi juga menjaga kualitas datanya. Lalu lanjut lagi. Nah, untuk penerapan di semester 1, mungkin beberapa waktu lalu terbit nota dinas nomor berapa 19 ya terkait penundaan rekonsiliasi. Tapi tadi mungkin sudah ditegaskan oleh Mas Krisna, Mas Haris, dan teman-teman bahwa penyusunan laporan keuangan itu batas waktunya tetap sesuai dengan PMK 222 tahun 2016 tentang penyusunan dan penyampaian LKPL. Dengan kondisi tadi ya, migrasi datanya belum selesai, waktu kita semakin pendek untuk menyusun laporan keuangan, maka kebijakan untuk rekonsiliasi tahap pertama menggunakan non-sakti untuk data semester 1 tahun 2022 itu kita usulkan gitu, ini seperti ini. Jadi rekonnya kan menggunakan non-sakti, Satker dan KPPN sama-sama mengakses non-sakti. Lalu untuk rekonsiliasi eksternal itu bisa menggunakan menu rekonsiliasi Saktispan, karena ada rekonsiliasi internal, ada rekonsiliasi Saktispan. Lalu akan muncul tayangan rekonsiliasi dari Januari sampai dengan Juni. Nah, di situ sama-sama ini melakukan analisis apakah ada perbedaan. Kemudian kalau perbedaan, apakah rupiahnya yang beda, kemudian di akun apa yang beda, sampai nomor dokumennya tadi bisa dicek gitu ya, sehingga bisa ditindaklanjuti. Kalau datanya sama, maka otomatis terbentuk surat keterangan rekon. Jadi, khusus untuk semester 1 tahun 2022 ini tidak perlu dilakukan tutup buku. Tadi kan konsep besarnya itu kan perlu tutup buku gitu ya. Eh, di sini tidak perlu tutup buku. Jadi kalau datanya sama akan otomatis terbentuk SKR. Kemudian kalau datanya beda, dan di sini sama-sama kita lihat kesalahannya di mana ini? Oh, kesalahannya ada di satker, berarti satker menindaklanjuti di saksi, kemudian dimonitor lagi ketika datanya sudah sama, otomatis terbentuk SKR juga. Kalau ternyata kesalahannya bukan pada saksi, dan ini termasuk kriteria yang bisa diterbitkan SKR dengan catatan, atau kalau dulu mungkin bar dengan penjelasan, satker ini boleh mengajukan persetujuan penerbitan SKR dengan catatan ke KPPN Mitranya. Lalu KPPN melakukan analisis, mengecek gitu ya, apakah ini termasuk yang bisa diterbitkan SKR-nya.
Lalu KPPN boleh menolak atau boleh menyetujui dan menerbitkan SKR untuk satker tersebut. Nah, di sini ada beberapa pengecualian di slide berikutnya. Nah, untuk rekon tahap pertama, tadi yang pertama, rekonsiliasi tidak perlu dilakukan atau didahului dengan tutup buku atau tutup periode. Tapi nanti kalau sudah stabil itu jadi syarat ya. Kemudian untuk menyusun LK semester 1, Satker perlu melakukan tutup buku. Jadi tutup bukunya itu dilakukannya dalam rangka penyusunan laporan keuangan, bukan dalam rangka rekon untuk penerapan pertama kali ini saja. Gitu ya. Lalu untuk sanksi ini masih kita kecualikan. Jadi untuk rekon tahap pertama ini mungkin tidak perlu dikenakan sanksi, tapi bukan berarti ketika tidak ada sanksi maka Satker juga menunda gitu ya. Jadi di sini kita tetap mendorong Satker untuk menindaklanjuti meskipun tidak dikenakan sanksi. Kenapa? Karena transaksi dari Januari sampai Juni itu mungkin sudah cukup banyak gitu dan kita punya waktu yang pendek gitu untuk merekam semuanya. Di sini kita berikan kelonggaran gitu untuk tidak memberikan sanksi, tapi Satker juga tetap harus eh, secara proaktif gitu ya membereskan data-datanya. Mungkin itu ada lagi, sudah ya. Baik, kepada itu ternyata lumayan banyak juga yang saya sampaikan ya. Mungkin itu cukup dari saya, mungkin dari Mas Priyandi atau mungkin dari Mas Anja yang secara online ada yang perlu ditambahkan atau ditekankan kepada Bapak Ibu dan teman-teman di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman masih on di waktu-waktu yang berat. Lanjutkan dari Mbak Hesti. Tadi sudah diceritakan tentang rekon, ya, masih dalam proses. Mudah-mudahan kita sudah bisa munculkan ya Mbak Hesti dalam waktu dekat mematangkan. Tapi memang kemarin perdebatannya adalah diskusinya rekon kita tetap perlukan untuk memastikan kualitas LK, tapi saat yang samaan kita sedang masih di tengah migrasi sehingga ini menyeimbangkan antara kalau mau kualitasnya bagus, migrasinya nanti effortnya ketarik ya menjaga rekon. Tapi kalau rekonnya dilepas, nanti kualitas LK semester itu juga menjadi komprominya. Kemarin arahan dari Pak Direktur SITP dan Bu Direktur APK memang arahnya memang kita mencoba sementara adalah menekankan pada penyelesaian LK semester 1. Jadi rekonnya untuk yang pertama kali mungkin masih dikompromikan, jadi ya, tidak terlalu ketat. Mudah-mudahan begitu migrasi selesai nanti kita selesaikan fokus selesai migrasi dulu dan keluar SK-nya nanti di rekon yang kedua mudah-mudahan bulan rekon Agustus Juli dan Juli mudah-mudahan sudah kita lebih perbaiki. Menambahkan tadi penerusan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Esti tadi lebih ke probis. Kalau dari saya menambahkan sedikit tentang paparan tentang tools-nya Monsakti. Jadi sekarang kita akan full di Monsakti, fungsi-fungsi rekon kita pindahkan ke sana termasuk rekonsiliasi. Baik, selanjutnya ya. Nah, khusus untuk rekonsiliasi kita sudah menambahkan dan ada yang sudah melihat juga di Monsakti kita sudah ada menu satu namanya menu rekonsiliasi ya masih memang masih sederhana di awal, nanti fitur-fiturnya akan dikembangkan ke depan. Ada di rekonsiliasi terus di bawahnya terdiri atas rekon internal maupun rekon antara SAU dan SAI. Ya. Coba nanti kita sudah nanti akhir paparan ini nanti kita akan coba demo live juga di menunya. Selanjutnya. Jadi ini ya yang baru kita tambahkan adalah fitur rekonsiliasi yang tadinya
sudah ada sebelumnya to-do list, monitoring, ya, laporan, daftar rincian, validitas, dan ya download data. Memang Monsakti saat ini sedang mengalami perombakan yang cukup masif. Kita sedang merombak tadinya pendekatannya ke modul, kalau dilihat ya. Karena tadi ini memang Monsakti lebih ke tools internal di kami di SCTP, tapi sekarang karena sudah akan menggantikan di Dekon, kita juga sedang memikirkan bahwa tampilan Monsakti ini nanti arahnya juga ke fungsional. Jadi di sini yang kita nyebutnya tematik. Jadi nanti tadinya pendekatannya kan ada modul, kalau teman-teman lihat ada modul admin, itu pendekatannya modul ya, modul komitmen, modul pembayaran. Jadi sementara alur proses itu sebetulnya kan lintas modul. Nanti jadi nanti kita sedang buat supaya nanti tampilan menunya adalah tadi pendekatan tematik tadi. Nah, untuk user itu kita nanti sementara masih user untuk tadinya user subscribe sudah ada ya. Nah, ini kita sedang kembangkan untuk tingkat wilayah eselon 1, KL, dan APIP. Ini kelompok user yang sedang kita tambahkan di Monsakti. Yang terutama yang terakhir kita tambahkan itu adalah APIP ya. Aparat pengawasan internal itu kita sedang tambahkan. User BUN ya. Untuk yang sudah ada tadinya untuk Kanwil dan KPP sudah ada. ECTP. Ini yang terakhir malah kemarin APK dan DCKN sebagai pembina instansi, dan ini aset malah baru belakangan belum ditambahkan, sehingga nanti semua bisa memantau demo Sakti ya, dan user auditor ini untuk auditor BPK ya, sedang kita siapkan juga. Jadi nanti view ini bisa melihat semua melalui Monsakti. Nah, saat ini seperti tadi pagi sempat disinggung juga, Monsakti saat ini masih menggunakan pendekatan user OMSPAN. Ya, jadi pendaftarannya melalui cara dengan OMSPAN. Tapi ini sedang yang tadi sempat disinggung oleh Mas Kisah SSO. Kita nanti Monsakti ini akan menggunakan pendekatan yang sama dengan Sakti, yaitu nanti kita menggunakan single sign on ya, menggunakan nick ya. Jadi nanti bisa nempel nanti satu user itu bisa beberapa fungsi. Kalau sekarang kan pendekatannya masih areanya ya, misalnya ya untuk KL dia pasti punya akses hal tersebut ya. Tapi kalau nanti sudah pakai yang pendekatan yang sedang kita siapkan, nanti dia satu orang itu bisa di-assign beberapa fungsi. Oke, itu. Selanjutnya. Jadi ya ini sudah tadi sempat disinggung mengenai fungsi Sakti, Monsakti untuk mengawal proses migrasi selalu awal, terutama untuk melihat ke penyelesaian ya, kesiapan dan penyelesaian proses migrasi di satuan kerja mitranya ya. Jadi di menu rollout Sakti ya. Menu kesiapan dan progres migrasi. Ya, ini yang sudah tadi juga disampaikan tadi pagi. Jadi intinya menu yang ini adalah tujuannya untuk membantu KPPN dan Kanwil dalam memonitor ke penyelesaian proses migrasi di satuan kerja mitranya. Ya. Lalu yang berikutnya untuk Monsakti adalah tindak lanjut data anomali. Ini sebenarnya tadi sudah kita buat ya waktu masih unaudited kemarin, terutama buat penyelesaian monitor penyelesaian kondisi K3, tapi sekarang kita sudah bergeser ke tindak lanjut anomali ya. Jadi nanti yang kita sudah siapkan untuk mendukung monitoring tindak lanjut. Jadi kan tadi saya ceritakan juga tadi pagi ada namanya normalisasi. Normalisasi ini ada yang perlu tindak lanjut, ada yang tidak perlu. Untuk yang butuh tindak lanjut dalam hal ini konfirmasi dari satuan kerja yang bersangkutan ya. Itu nanti kita akan siapkan tampilannya di Monsakti sehingga nanti Kanwil KPPN juga nanti dan juga unit-unit di atasnya bisa memantau progres dari tindak lanjut normalisasi ini. Karena nanti ini tadi seperti sini juga ya, saya mohon maaf juga menyimak dengan seksama tadi. Tindak lanjut anomali ini nanti kita sedang asetnya tidak bisa digunakan ya. Jadi ketika kita melakukan normalisasi dan normalisasi itu butuh tindak lanjut, kita sebagai pengaman
kita akan membuat aset yang dinormalisasi tadi tidak bisa dipakai atau dimanipulasi, misalnya dioperasikan. Apakah mau diubah, apakah mau disuruh hapus, itu dikunci. Asetnya NUP itu akan dikunci sampai satkernya melakukan konfirmasi. Jadi itu juga ada mekanisme pengaman, tapi di sisi lain ya bisa saja ya satkernya lagi tidak punya insentif ya, lagi aset itu sedang tidak dia tengok-tengok, dia tidak melakukan tinjut sesuai yang kita butuhkan. Di sini nanti Monsakti akan kita fasilitasi untuk bisa dipantau, dan nanti mohon bantuan rekan-rekan di KPPN dan Kanwil untuk mengingatkan satuan kerjanya untuk nanti menyelesaikan. Jadi ini mungkin akan ada sosialisasi khusus nanti ketika kita selesai dengan mekanisme tinjut di Sakti. Selanjutnya, yang ketiga adalah ini, rekonsiliasi. Nanti rekonsiliasi di Monsakti kita pisahkan jadi 2 modul atau 2 menu, yaitu rekonsiliasi internal yang selama ini sudah ada di Sakti ya, kalau untuk rekon internal untuk KL, tapi mungkin selama ini tidak terlalu kelihatan ya, karena lebih internal yang dipakai rekon internal di rekon. Sekarang rekon internal yang versi Monsakti adalah yang seperti ini, dibawa dari sama dengan yang di rekon. Nah, yang kedua adalah rekonsiliasi antara SAI dan SAU, Sakti dan SPAN. Nah, ini yang mungkin adalah satu yang baru dari kita, yaitu karena kondisi datanya sama-sama di SITP pusat, ya, SPAN dan Sakti, maka penyandingan data ini by sistem dilakukan secara harian. Jadi tadi sebenarnya setiap hari ini sebetulnya datanya sudah bergerak terus. Ada ya, tinggal nanti kemarin diskusinya kan bisa jadi nanti disosialisasikan ketika mensosialisasikan rekon ini, kita harapkan tampilannya bisa dipakai oleh satuan kerja untuk proaktif ya, mengantisipasi. Jadi kalau yang tadinya rekon itu hanya terlihat setelah kirim ADK di akhir bulan, dan kita biasanya cuma punya waktu ya time frame yang pendek ya untuk menindaklanjuti dan sampai selesai proses rekonnya, ini sebenarnya nanti bisa dipantau setiap hari. Jadi dia tidak harus menunggu akhir periode. Ya. Jadi di sisi KPPN maupun Satker juga bisa lebih awal ya untuk menyelesaikan perbedaan data antara SAI dan SAU. Ya. Itu ya, jadi mungkin itu yang lebih utama dari perubahan dengan rekon di Monsakti. Nah, selain tadi 3 fitur tadi, Monsakti ini juga nanti juga sudah kita siapkan ya, yang terutama to-do list mungkin sudah umum mungkin di satuan kerja yang menggunakan Sakti, ya, kebenaran diantaranya. Jadi nanti hal-hal yang harus diselesaikan di Sakti, mungkin sama ini kalau di Irekon kan masih ke aplikasi ya. Nah ini di Monsakti sudah jadi satu, misalnya pendetailan aset, pendetailan kesediaan, ataupun juga hal-hal lain yang harus diselesaikan oleh satuan kerja bisa dilihat secara terpusat di Monsakti. Jadi ini bisa dilakukan, mudah-mudahan mendorong juga memfasilitasi pembinaan ya ke satuan kerjanya. Ya, monitoring transaksi, rekonsiliasi tadi ya, pencetakan laporan juga nanti juga. Tadi kemarin ada yang bertanya, laporan keuangan nanti dihasilkan di mana ya? Jadi ini sudah lebih jelas saja. Jadi nanti laporan keuangan secara konsolidasi nanti kita lakukan menggunakan Monsakti. Walaupun desain Sakti memang sebetulnya juga mungkin ya buat create laporan tingkat konsolidasi di Sakti. Tapi arah ke depan kami strateginya adalah untuk pertimbangan performance juga, melihat dari kejadian di modul pelaksanaan. Jadi arahnya ke depan memang akan lebih berat ke Monsakti untuk pelaporan. Ya, jadi sama juga lah dengan kemarin di Rekon, laporan-laporan itu dihasilkan di Rekon ya untuk konsolidasian. Demikian juga dengan Monsakti. Data rincian ya dan semua. Jadi nanti dari sini mohon bantuan teman-teman untuk
mensosialisasikan ke Wapawe ya, ke satuan kerja ya tentang penggunaan Sakti ini sebagai alat untuk memantau penyelesaian hal-hal yang harus dikerjakan di Sakti. Jadi karena Sakti tadi, seperti tadi ya, dia itu memang kesannya memang digit juga ya, tapi maksudnya adalah untuk menjaga integritas data, maka ini perlu diingatkan terus ke satuan kerjanya dan Sakti kita siapkan sebagai alat bantu kita untuk mengingatkan. Lanjut. Nah ini jadi judulnya kan kemarin inisiatif strategis ya, IS kami dengan APK, yaitu simplifikasi rekon ya. Ini tadi sudah diceritakan oleh Mbak Esti tentang simplifikasi dari sisi probis. Ini simplifikasi dari sisi IT-nya ya. Jadi tadinya kalau untuk melakukan rekon itu melibatkan beberapa tahap proses mulai dari persediaan ke simak ke cyber, lalu upload ke irekon tarik dari span ya. Sekarang dengan kondisi sekarang kita bisa memangkas proses tadi ya. Dengan sekarang semua sudah ada di Sakti, semua setiap hari, setiap saat langsung sudah ada di kami dan kami bisa memfasilitasi langsung proses penyandingannya. Ini yang kita dari sisi IT-nya enable yang mendukung bagaimana kita bisa mensimplifikasi rekonsiliasi tadi. Ya. Jadi ini seperti ini ya dengan Sakti dan Bang Sakti. Selanjutnya kayaknya sudah berakhir. Mungkin kita kami nanti dari Mas Wahyu bisa mendemokan sebentar ya tentang fitur rekonsiliasi di Sakti. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Priyandi. Izin Bapak Ibu semua. Jadi tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan secara konsep bagaimana rekonsiliasi di Sakti akan berpindah ya dari Erekon ke Sakti dan ini akan senantiasa dikembangkan ya Bapak Ibu semua ya. Tapi untuk prototipe atau aplikasinya itu sebenarnya sudah hampir 90% ya. Tinggal uji coba dan nanti akan segera dilakukan ongoing lah, istilahnya seperti launching. Baik, untuk ini belum tersharing. Saya ubah dulu ke Monsakti. Ya, nah untuk Monsakti sendiri tadi ada beberapa user ya Bapak Ibu ya, tergantung dengan kewenangannya. Dia bisa sebagai satker ya, bisa sebagai kanwil, bisa sebagai eselon, bisa sebagai KL ya. Jadi nanti ketika dia sebagai KL, dia bisa memonitor semua satuan kerjanya. Kemudian ketika dia sebagai eselon, dia bisa memonitor semua satker di bawah eselonnya. Begitu juga ketika dia sebagai kanwil ya. Nah, untuk yang demo sekarang ini adalah user yang digunakan oleh SITP ya atau admin pusat ya. Tapi untuk secara umum menunya hampir sama ya. Jadi nanti ada menu rekonsiliasi di sini ya. Kemudian tadi ada 2 rekon ya. Yang pertama rekon internal dan yang kedua adalah rekon Sakti span. Di mana ini nanti wujudnya dari rekon Sakti span ini adalah terbitnya berita acara rekon ya. Atau sekarang namanya apa Bu? Surat keterangan rekon. Istilahnya baru ya, surat hasil rekon atau surat keterangan rekon. Nah, untuk rekon internal sendiri ada 3 modul ya yang direkonkan ya. Mungkin nanti akan jadi 4. Yang pertama adalah rekon GLP dengan aset, kemudian ada rekon GLP dengan kesediaan, ada rekon GLP dengan
piutang ya. Kemudian nanti akan dikembangkan rekon BLP dengan bendahara. Nah ini bisa pilih BA ya, ini karena saya dari pusat berarti pilih pusat, jadi harus breakdown dulu sampai ke bawah-bawah. Nah, misalnya kita pilih Kanwil, nanti akan muncul DKI Jakarta ya, sampai dengan periode ini. Nah, di sini akan muncul satker Kanwilnya, ya satker dia Kanwil sebagai satker. Nah, akan muncul juga jumlah TDK rekon internalnya, misalnya di sini ada piutang ya satu buah yang harus dianalisa TDK-nya. Kemudian kalau misalnya tidak ada, dia akan keterangannya di sini kosong ya. Dan nanti ketika diklik itu tidak muncul datanya, karena yang dimunculkan di Monsakti di form ini adalah data yang selisih saja. Kembali lagi ya. Pilih ke nah, misalnya untuk piutangnya ada satu contoh selisih ya, Kanwil. Nah ini misalnya ada selisih piutang untuk tagihan tuntutan perbendaharaan ganti rugi. Nah selisihnya sebesar 17.000 di 17 juta ya di periode 6. Nah, ini akan dikonfirmasi lagi kenapa selisihnya, gitu kan. Kemudian untuk menu yang selanjutnya adalah menu rekon, sakti, dan spannya ya. Jadi tadi itu adalah menu rekon internalnya, selisihnya apa saja, kemudian kita ke rekon internalnya. Nah ini yang ditampilkan adalah jumlah data TDK-nya ya. TDK transaksi dalam konfirmasi ya. Kalau di sini yang ditampilkan nol semua, artinya sudah tidak ada selisih lagi. Namun di sini keterangan status rekonnya itu rekon selesai belum tutup periode. Nah nanti kalau sudah syarat-syarat rekonnya sudah diselesaikan, ya nanti akan terbit namanya berita acara rekon ya, atau tadi surat keterangan rekon. Kalau kita buat itu yang sedang dibuat ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih bentuk rekonnya, untuk barnya seperti ini nanti. Ya, bentuknya seperti ini. Untuk satker, tunggil ya misalnya. Nah, nanti ada catatan-catatannya, catatannya itu apa saja, kemudian catatan KPPN-nya itu apa. Nah ini mungkin nanti bisa dikembangkan, sini mungkin ada tanda tangannya ya, atau mungkin pakai tanda tangan digital, atau cukup pakai bar saja. Hari ini mungkin sudah bisa diuji keasliannya. Mungkin itu ya untuk fitur rekon ya, untuk fitur rekonnya. Kemudian sebenarnya di Sakti kan kita sudah melakukan pencetakan laporan ya Bapak Ibu ya. Nah untuk kedepannya mungkin kan akan ada perubahan nih, pencetakan laporannya itu menggunakan Komspan ya basisnya, karena kita maunya Sakti itu khusus untuk transaksi saja, kemudian cetak-cetak laporannya dipindahkan ke Monsakti agar apa? Agar tidak terlalu mengganggu performa ya, performa Saktinya. Nah ini juga sudah dikembangkan ya, ada laporan-laporannya, ada laporan keuangan, ada laporan BMN, dan laporan
rincian laporan keuangan. Jadi yang GLP selama ini sudah mencetak laporan, di Monsakti juga sedang dikembangkan ya. Ada laporan utama, ada laporan tambahan, kemudian misalnya kita pilih neraca untuk satuan kerja kebun ya misalnya. Nah, ini ada hasil cetakan dari Monsakti, neracanya. Nanti kedepannya seperti ini ya Bapak Ibu ya, tidak lewat, mungkin tidak akan lewat Sakti lagi, lewat Monsakti. Dan ya sekarang sudah ada tambahan barcode ya sebelah kanan atas nih, jadi bisa diuji ya keasliannya, apakah ini laporannya asli dari Sakti atau bukan. Nah, di samping laporan keuangan juga ada laporan apa lain? Ada laporan BML, ada laporan rincian keuangan ya, yang nanti bisa dicoba untuk lakukan download laporannya. Baik, mungkin itu sekilas demo yang bisa ditunjukkan ya. Ini saya serahkan lagi ke panitia ya untuk tanya jawab ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada para narasumber dari APK, SITP, dan juga dari tim Sakti. Ini selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, mohon izin, Mbak. Saya dari Kanwil Aceh. Nama saya Rahmat, mau bertanya beberapa hal. Mohon maaf jika agak sedikit banyak ya. Karena ini hal baru, jadi kami kelihatannya perlu banyak belajar terkait dengan rekon ini. Jadi pertanyaan pertama, kalau tadi kan katanya kita prosesnya itu tutup period, lalu kalau sudah tidak ada TDK gitu ya, SKR itu akan terbit otomatis. Jika ada TDK, maka Satker otomatis akan terkena sanksi gitu ya. Pada saat terkena sanksi, maka Satker harusnya memperbaiki apa yang menjadi isu gitu ya, transaksi yang menjadi isu. Nah, pertanyaannya adalah apakah berarti Satker tersebut harus membuka kembali periodnya? Atau periodnya tetap ditutup saja, berarti transaksinya, perbaikannya itu maksudnya akan masuk ke periode berikutnya gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, saya masih belum mungkin saya yang miss atau gimana ya. Tadi terkait dengan proses rekonnya ini, apakah memang semuanya otomatis gitu ya? Maksudnya ketika tutup buku langsung jadilah SKR itu jika memang tidak ada isu, atau memang tetap ada proses-proses manual yang harus dilakukan oleh KPPN seperti approve misalnya, atau pengisian catatan tadi ya yang dilakukan oleh KPPN dalam hal misalnya ada transaksi dari siap yang memang belum terposting dari SPAN gitu misalnya. Nah, apakah memang ada proses-proses manual lagi gitu? Karena tadi di satu slide ada yang ada pernyataan yang menyatakan ada approve gitu ya. Di slide yang lain itu SKR akan terbit otomatis gitu ya. Nah, ini mohon nanti konfirmasinya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan data tidak wajar. Kalau tadi kan ada dua komponen ya yang direkon ya, yaitu TDK belanja dan TDK kas. Kemudian juga ada data tidak wajar sama to-do list gitu ya. Nah, yang menjadi persyaratan terbitnya suatu SKR apakah sebatas TDK saja
atau termasuk juga dengan data tidak wajar dan to-do list tadi gitu. Nah ini mohon nanti kami diberikan penjelasan. Kemudian terakhir tadi sempat dinyatakan bahwa khusus untuk semester 1 kita tidak perlu tutup buku langsung saja, nanti SKR akan terbit otomatis gitu. Tapi di slide berikutnya ada pernyataan harus tutup buku dulu karena untuk penyusutan gitu. Nah ini gimana ya gitu? Penjelasannya mungkin seperti itu. Demikian mungkin mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahmat atas pertanyaannya. Ya Mas, ini memang ada beberapa hal yang masih koordinasikan ya, di internal kita. Jadi yang pertama mungkin yang cukup variat ya, tidak perlu dilakukan prosedur normalnya itu dilakukan sekretariat. Jika tidak ada solusi maka terbit SKR secara otomatis. Tapi ketika ada solusi, dokter ini kan boleh mengajukan permintaan persetujuan. Kemudian kita katanya akan menganalisis apakah permintaan persetujuan tersebut bisa diberikan atau tidak. Kalau bisa diberikan, berarti dia akan terbit SKR. Kalau tidak terbit, ditolak. Dan SKR itu tidak lanjutnya ketika ditolak perlu melakukan perbaikan sampai tidak ada solusi lagi baru SKR tersebut terbit. Jadi memang artinya di sini akan berlaku ketika tutup buku itu maka tidak ada lagi transaksi yang bisa dibutuhkan di periode tersebut. Nah sebetulnya semangat kita itu kita tidak mengharapkan ini terjadi karena sebetulnya tadi kita sudah punya waktu yang cukup panjang gitu ya. Kemudian sebelum batas waktu seharusnya ada komunikasi juga antara satker dengan KPPN-nya gitu ya. Pasien masih ada solusi ini gitu. Harusnya mereka bisa ngobrol lagi gitu. Sehingga tidak perlu sampai batas waktu itu satkernya tetap nekat saya minta disetujui gitu. Sebetulnya seperti itu. Tapi kalau memang hal ini terjadi gitu, ada satker yang cek aja susah dihubungi gitu, sehingga sampai batas waktu ini masih ada solusi. Tapi dia nekat mengajukan saya mau disetujui. Padahal ketika KPPN melihat ini harusnya kesalahan yang bisa ditindaklanjuti, maka jika diperlukan bisa dilakukan open career. Nanti untuk proses open career-nya nanti mohon petunjuk Mas yang juga Mas Wahyu yang untuk teknik open career di sektor ini seperti apa. Kemudian yang kedua, apakah otomatis semuanya atau tetap perlu proses manual? Sampai saat ini masih perlu proses manual. Dalam hal apa? Ini ada kaitannya juga yang pertanyaan nomor 3 tadi Mas Rahmat. Ketika Mas Rahmat menyampaikan yang mana sih yang jadi syarat terbitnya SKR, apakah semuanya harus terpenuhi? Nah itu sebetulnya masih jadi PR kita. Yang mana sih yang dalam kondisi apapun itu harus sama, harus hijau. Tapi mungkin ada monitoring data yang secara laptopnya itu ternyata memang di kondisi yang memungkinkan merah, tapi akan hijau pada waktunya gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Nah jadi nanti itu akan menjadi bahasan kita. Ini kita memang kita memilah gitu ya, mana yang wajib, mana yang bisa ditindaklanjuti lebih longgar waktunya gitu ya, dan mana yang jadi syarat untuk terbitnya SKR dan tidak. Jadinya nanti tetap ada yang tidak wajib hijau untuk bisa terbit SKR tersebut. Nah, sehingga ketika kita sudah menentukan untuk poin A, B, C, D, E itu wajib hijau. Ketika dia hijau maka otomatis SKR tadi terbit. Tapi ketika ada yang wajib hijau tadi ternyata tidak tercapai semuanya, berarti kan
SKR-nya otomatis terbit, mungkin tadi perlu proses manual di mana partner itu tidak bisa menindaklanjuti kan satu gagal dia melakukan permintaan persetujuan lalu satu KPM menganalisis memiliki prosedurnya proses manual. Jadi memang ada justifikasi dari KPM apakah SKR ini bisa diterbitkan untuk meninggal. Tentunya nanti kita juga akan menunjukkan rambu-rambu yang lanjut sebagai pedoman KPPN ketika kondisinya seperti ini, maka ini bisa terbit dengan catatan dan distribusi. Lalu untuk khusus semester 1, ya tadi agak membingungkan ya datanya. Jadi di semester 1, tutup buku itu diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. Karena ketika kita melakukan tutup buku, itu men-trigger terjadinya perhitungan penyusutan dan amortisasi. Jadi kalau kita mau menyusun laporan keuangan, harus melakukan penyusutan, kita harus tutup buku. Tapi tidak untuk semangat rekonsiliasi dan terbit. Jadi yang SKR ini tanpa tutup buku itu sudah bisa otomatis terbit ketika elemen-elemen data yang direkam itu sudah sama. Itu semester apa ini. Mungkin nanti pengembangan ke depan tadi elemen-elemen data yang direkam sudah sama. Kemudian yang monitoring ABCDE sudah hijau. Kemudian BPBD mungkin sudah hijau yang berapa poin. Nanti secara bertahap gitu. Itu mungkin masalah. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Selamat siang, izin bertanya, saya Nufi dari Riau. Pertanyaan pertama ini terkait dengan apabila ada selisih atau TDK di monsaktinya itu apa bisa dipraktekkan ya bagaimana cara kami di KPPN itu menolak. Karena kemudian saya kan tadi coba iseng buka juga ya yang rekonsiliasi sakti dengan SPAN. Nah itu tuh ada satu satker yang dimana dia kena selisih di pengembalian belanja atas akun 511119. Nah itu setelah saya cek SP2D-nya itu dari STM THR. Nah itu kenapa cuman akun potongan 511119 aja yang kena selisih, nggak semua akunnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kira-kira untuk juknis terkait dengan rekonsiliasi menggunakan mensakti akan diterbitkan kapan ya Bu? Apakah minggu depan sehingga kita bisa ancang-ancang nih mau sosialisasi ke satkernya itu kapan? Demikian, terima kasih. Terima kasih. Bertolong nanti Mbak Novi. Mbak Novi dari Riau. Saya ingin jawab yang poin 3 dulu yang tadi yang poin 3 tadi terkait disesuaikan dengan praktik apa gitu. Ini kami memang punya utang 2 ya berarti yang pertama tadi yang Mas Hadi sampaikan bisnis untuk penyelesaian data anomali khususnya data persediaan karena harus segera ya. Kemudian yang kedua ini adalah bisnis untuk rekon dengan non-sakti. Ini nanti apakah jadi satu dengan surat penyusunan dan penyampaian LTA semester 1 mungkin nanti bisa kita koordinasikan dengan teman-teman Mbak Ibu. Tapi sepengetahuan saya untuk bisnis rekon ini saat ini masih proses review sama-sama kami di APK dan SITP. Jadi insya Allah juga akan segera terbit setelah surat bisnis yang penyelesaian data anomali tadi. Betul bahwa ini diperlukan segera karena KPPN juga harus segera mensosialisasikan ke satkernya mengingat data struktur penyusunan laporan
semester 1 tahun 2022. Kemudian untuk yang pertama tadi ketika ada selisih atau rebuta di Bim Sakti, bagaimana KPP ini melakukan penolakan gitu ya ketika KPP ini tetap mereka minta persetujuan SKM gitu. Kemudian yang kedua tadi adalah ada selisih data pengembalian belanja untuk salah satu mitra kerja di akun 511119 ya. Untuk belanja pegawai itu belanja pembuatan ya kalau tapi tadi hanya mungkin ada Mas Anja ya yang secara online akan bantu jawab ini. Monggo Mas Anja. Baik, terima kasih Mbak Hesti, Mas Yani, Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Halo? Apakah suara saya terdengar? Masih agak kurang jelas, Mas Anja. Iya, baik. Coba saya jelaskan ya. Mudah-mudahan agak jelas nih, karena mohon maaf lagi di depan. Terkait PDK yang SPM itu memang sekarang lagi ada sedikit bug gitu ya di aplikasi Saktinya. Jadi, Mas Anja, ya, agak hilang-hilang suaranya Mas Anja. Coba jangan gerak-gerak dulu deh. Baik, ini udah jelas belum, Pak? Belum jelas? Belum katanya. Coba lagi Mas Anja. Baik, sepertinya Mas Anja masih ada gangguan sinyal. Ya, Baik, memang mohon izin membantu, ini ada jawaban Mas Anja ya di chat ya? Iya, ini saya mau bacakan. Oh ya, silakan. Jadi memang terkait SPM apa nih? THR ya? Masih ada bug ya, sehingga masih tertangkap PDK, Mbak. Jadi nanti akan diperbaiki ya. Jadi nanti itu sudah tidak PDK lagi. Kan tadi sudah dicek kan, di SP2D sudah ada gitu kan. Kemudian seharusnya sudah sama ya, bukan PDK lagi ya. Ya untuk beberapa case tertentu memang perlu dites ya. Makasih atas konfirmasinya ya. Dan terkait proses di KPPN ini belum bisa disimulasikan karena menu untuk proses masih ditutup ya sampai dengan surat rekon diterbitkan. Jadi tadi juga saya downloadkan berita acara rekon atau surat keterangan rekon itu juga dari ini ya, dari link Monsakti langsung, bukan dari UI-nya, dari menunya, karena memang sedang ditutup menunya. Kita menunggu di launching ya, jadi nanti sekalian bisa untuk dilakukan pencetakan langsung. Mungkin itu Bu. Mbak. Silakan, masih ada yang tanya lagi. Oh, ada yang tanya di belakang.
Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal dari Maluku Utara, mau konfirmasi saja mungkin. Tadi dari penjelasannya terkait penerbitan SKR. Jadi SKR itu kelihatannya dari penjelasannya akan diterbitkan oleh KPPN tanpa adanya konfirmasi dari Satker. Yang pertama yang mungkin perlu jadi perhatian kita, berbeda dengan sebelum-sebelumnya bahwa si Satker itu perlu melakukan upload data dengan status-status rekonsiliasi sampai dengan berita acara siap download. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini yang kami khawatirkan, KPPN Satker malah berpangku tangan hanya menunggu konfirmasi dari si KPPN karena mengetahui bahwa KPPN bisa melihat data-data yang TBK dari hasil rekon antara Sakti dengan SPAN. Berbeda dengan yang sebelumnya, kita bisa meminta untuk mereka mengecek atau melakukan upload data yang terbaru dengan yang benar. Tapi sekarang dikhawatirkan justru KPPN menjadi lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak pekerjaan karena harus mengecek satu persatu dari masing-masing data Satker, karena Satkernya malah tidak pernah mengecek data-data itu. Mungkin itu yang perlu jadi terutama untuk melindungi teman-teman KPPN nanti dari kerjaan yang tidak dapat perhatian dari Satkernya. Terus terkait user-user ini, mungkin karena kami baru juga dan semuanya untuk Sakti ini, mungkin kami perlu penjelasan penegasan saja untuk user-user apa saja yang bisa melakukan tutup buku untuk aplikasi persediaan dan aplikasi aset tetap, serta sampai dengan proses tutup buku mana yang bisa dibuka kembali oleh user Satker tanpa harus meminta permohonan ke SITP. Selanjutnya yang terakhir mungkin untuk Monsakti, untuk user UAPPAW dan Eselon 1, kemarin ada surat S64, itu tindak lanjutnya seperti apa ya? Apakah masing-masing UAPPAW dan Eselon 1 itu bisa langsung meminta sendiri-sendiri ke APK atau harus terpusat melalui HIDJPB atau bisa, harus terpusat melalui KL masing-masing. Itu aja mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawab yang user ya Pak ya. Jadi user apa yang bisa melakukan tutup buku? Yang pertama untuk persediaan yang bisa melakukan tutup buku adalah approver. User approver persediaan. Kemudian untuk aset itu bisa dilakukan oleh operator ya. Bisa dilakukan oleh operator. Nah, kemudian bagaimana cara menutup GLP-nya? Untuk menutup GLP-nya, pastikan semua modul sudah dalam kondisi tertutup. Jadi GLP itu tutup paling terakhir. Persediaan tutup dulu, aset tutup dulu bulan Januari misalnya ya. Nah, untuk menutup bulan Januari GLP-nya, semua modul persediaan dan aset harus tutup Januari. Kemudian bagaimana cara membuka tutup bukunya ya. Misalnya mau buka tutup Januari persediaan. Syaratnya bisa dibuka mandiri sebenarnya oleh user operator GLP. Ya, ketika semua ketika semua modul sudah tutup, kemudian GLP sudah tutup, GLP bisa membuka di menu tutup bukunya ya oleh operator. Itu ada tombol buka periode. Nah, ketika diklik buka periode itu, semua modulnya akan ikut terbuka. Jadi buka pada bulan Januari, maka modul persediaan dan aset otomatis akan ikut terbuka. Nah, yang kondisi banyak di high itu yang pertama karena mungkin belum pada
ini ya pengetahuan karena satker baru ya. Kemudian ada juga yang kondisinya sudah terlanjur tutup sampai jauh, misalnya sampai dengan April persediaannya, kemudian GLP-nya kondisinya masih tutup Desember atau bisa jadi belum migrasi. Itu kan agak repot tuh kalau mau nutup semua modul dulu sampai April, kemudian dibuka satu-satu oleh OPR GLP-nya. Makanya kadang harus biar cepat ya dibukakan oleh IDCPB. Sebenarnya secara mandiri bisa dibuka. Kemudian apa lagi ya? User WAP, user wilayah ya, itu harus ke pusat atau ke DJPB. Kalau di ini APK sudah, ini belum Bu ya? Sudah ada. Mungkin Mbak Esti bisa menjawab ya. Silakan Mbak Esti. Ya, terima kasih. Membelakang. Kalau sesuai dengan S64, itu memang KL ini melakukan kompilasi dulu. Jadi di situ kan ada klausul dalam rangka memenuhi kebutuhan kompilasi laporan keuangan tingkat UAPW, UAPA E1 dan atau UAPA. KL mengajukan user penyusun laporan keuangan kompilator kepada Direktorat APK. Jadi Kementerian Lembaga ini mengumpulkan dulu user untuk wilayah eselon 1 dan tingkat kementerian, kemudian menyampaikan ke APK, nanti APK akan menyampaikan ke Direktorat SIPP. Jadi untuk permintaan user ini dilakukan secara terpusat. Kemudian yang pertanyaan pertama tadi, yang SKR-nya terbit secara otomatis gitu ya, merupakan kewenangan KPPM, tidak lagi ditandatangani oleh kedua belah pihak, itu sebetulnya tidak menggugurkan apa ya, kesempatan untuk melakukan konfirmasi ke satker. Jadi sebenarnya kan di sini semua pihak itu sama-sama bisa memonitor, gitu. Satkernya bisa memonitor datanya, KPPM juga bisa, wilayah eselon 1, Kementerian Lembaga, Tanil, termasuk kami yang pusat itu juga bisa sama-sama memantau, dan diharapkan dari tanggal 1 sampai 9 itu ini bisa saling koordinasi sebetulnya. KPPM dan satkernya itu bisa saling ngobrol gitu ya. Ini masih ada data yang tidak beres dulu gitu. Kemudian level wilayah eselon 1 dan KL itu juga bisa melihat, oh satker saya gitu ya, satker ada datamu yang nggak beres dulu gitu, termasuk aktifnya. Juga mungkin tim-tim pembina KL yang ada di kantor pusat ini bisa nyolek-nyolek kementerian lembaganya juga gitu, sehingga bisa disampaikan ke KPPM. Tapi ketika sudah mencapai batas waktu yang ditentukan, kalau tadi kan tanggal 11 bulan berikutnya gitu. Nah, ketika sudah pada titik itu, itulah terbit SKR-nya terbit atau sanksi yang terbit. Atau tadi si satker itu mengajukan permintaan persetujuan meskipun masih ada selisih data, karena menurut satker ini adalah ketidaksamaan atau ketidakwajaran data yang tidak bisa ditindak lagi oleh satker. Tapi selama 1 bulan itu silakan kalau mau berkoordinasi gitu. Jadi bukan berarti tanggung jawabnya jadi KPPM gitu ya, tapi justru di sini semua pihak itu sebetulnya diharapkan peran sertanya gitu, untuk sama-sama membangun. Bisa diterima? Terima kasih. Masih ada lagi? Atau kalau ada usul boleh ya, karena memang sampai saat ini masih ada beberapa hal yang masih harus kita bahas, termasuk tadi yang disinggung oleh Ahmad. Yang mana ya yang wajib hijau atau wajib selesai supaya SKR bisa terbit, dan mana yang masih boleh membaca undang-undang atau ada yang disebutkan, kami sama-sama terbuka jadi pertimbangan dan masukan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryo Sujoko dari
Kanwil DJPB Provinsi Sulbar. Ini yang terkait dengan rekonsiliasi nih Bu. Ini kan kalau sekarang dari Satker mereka input data di Sakti, kemudian data di SAI didorong ke Monsakti untuk kemudian dibandingkan dengan data dari SPAN seperti itu. Nah, pertanyaan saya ini kira-kira masih memungkinkan nggak terjadi TDK COA maupun TDK untuk transaksi ya? Karena kalau di sini kan seharusnya kalau udah di input di Sakti, kalau udah diajukan SPM-nya ke KPPN itu kan harusnya udah nggak bisa diubah lagi ya. Nah, atau mungkin masih dua, saya juga nggak tahu karena saya nggak di KPPN. Tapi kan kalau caranya, kalau metodenya seperti itu, kayaknya kira-kira kemungkinan terjadi TDK COA maupun TDK biasa itu kira-kira kemungkinannya bagaimana untuk yang transaksi keuangan seperti itu. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Kalau menurut saya kalau kita udah tahu kira-kira apa penyebab penyakitnya, siapa tahu kita bisa lebih melakukan pencegahan supaya tidak terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu lebih ke usulan, Bu. Jadi kalau yang tahun-tahun kemarin itu untuk untuk Wapawe itu kalau nggak salah mereka masih harus mengetik ulang laporan-laporan keuangan ya base-base-nya itu yang neraca terus LRA dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan format dari PMK 222 seperti itu. Dan itu kadang juga masih ada potensi kesalahan namanya ketik ulang ya gitu. Jadi usulan saya karena sampai saat ini masih ada kewajiban dari karena PMK 222 itu belum dicabut ya, dan mungkin nanti masih ada kewajiban dari Wakpa maupun Wapawe untuk menyampaikan laporan keuangan, mungkin ada baiknya disediakan format yang sesuai dengan PMK 222 seperti itu untuk supaya mempermudah dari penyusunan laporan keuangan. Jadi Wakpa, Wapawe maupun mungkin Wapa Eselon 1. Sementara itu dulu Bu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Suryo. Betul Pak Suryo. Apakah mungkin gitu ya nanti terjadi TDK kita sudah menggunakan saksi, kita ngetik ke saksi, datanya terbaca di non-saksi, kemudian data yang si akun dari SPAN ke non-saksi kan harusnya sama. Memang seharusnya TDK ini bisa diminimalkan. Gitu. Kalau bisa dieliminasi, alhamdulillah. Tapi mungkin masih ada terjadi TDK ini. Mungkin yang pertama itu kalau Satker belum melakukan satu dulu, itu cuma masalah waktu saja ya. Karena kan Satker ini waktu kata tersebut itu perlu action baru kan ya. Artinya dia perlu tersebut. Jadi selama dia belum periksa tersebut, kemungkinan datanya beda gitu. Karena data tidak hanya itu untuk kalau kita data tersebut terpasang yang ketika saat ini belum periksa tersebut itu sedangkan data kami sudah masuk berarti kan ada yang kan akan menjadi sama. Kemudian yang kedua, mungkin yang terjadi itu solusi bisa tidak benar. Kalau misalnya kita mengakui adanya penerimaan tersebut, karena mungkin nanti teman-teman itu bisa menjelaskan data penerimaan ini kan yang mau diakui sebagai pendapatannya dia dan mana yang tidak diakui gitu, untuk bisa masuk ke laporan. Tadi pagi kalau tidak salah di grup itu ada diskusi juga, ada TDK COA di mana
di data saat ini untuk sekarang dari Belanda itu ternyata ada elemen data itu yang objek-objek. Sedangkan untuk yang data siapnya itu datanya lengkap. Tadi kita masih berdiskusi penyebabnya apa sih kalau terjadi seperti ini? Menjawab diskusinya sistemnya. Kemudian yang usul tadi, terima kasih Pak Surya, ternyata masih diperlukan pemasukan lingkungan tentang menguak menyusun laporan wilayah. Kalau boleh tahu itu apa ya? Laporan apa? Baik, terima kasih. Nanti kami cek kembali gitu ya, apakah output dari aplikasi untuk laporan tersebut sudah sesuai dengan ya, kita tanda tangan. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu dan Jadi mungkin kami berikan kesempatan untuk penanya dari Zoom, dari KPPN Lok Sumawe, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Nama saya Armi dari KPPN Lok Sumawe. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih atas teman-teman SITP ya sudah membantu proses migrasi, melakukan WA group dengan respon yang sangat cepat ya. Kami ucapkan terima kasih sehingga kami dapat melakukan migrasi dengan lebih baik. Ada beberapa pertanyaan terkait rekonsiliasi. Yang pertama mungkin terkait tadi proses atau mekanisme rekonsiliasi tadi yang dikatakan bahwa akan ada nanti dengan menerbitkan SKR gitu kan ya, surat rekonsiliasi. Nah, nanti kan ada beberapa elemen data yang akan mungkin dilakukan proses perbandingan atau proses perbandingan data. Yang tidak hanya melihat pada data coba saja, tapi juga ada beberapa terkait misalnya ketepatan menggunakan akun gitu kan ya. Nah, kita ketahui bahwa memang ada beberapa satker gitu ya, yang mereka salah nih ketika membebankan akun, misalnya harusnya akun 52 ke akun 53. Nah, biasanya proses ini kan cukup panjang ya, revisi untuk koreksi SPM-nya gitu kan ya. Nah, kalau kami khawatirnya seperti ini, kalau misalnya ini dijadikan salah satu syarat untuk rekonsiliasi, maka akan berpengaruh terhadap IKU KPPN gitu kan ya. Karena kan cuma diberi waktu sampai dengan tanggal 11 di bulan berikutnya. Memang benar bahwa Satker itu memiliki privilege untuk bisa ngecek lebih awal gitu kan ya. Tapi kan untuk proses perbaikan data biasanya memang KPPN nih yang lebih aktif dibandingin Satker gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi kami mohon mungkin ini jadi salah satu pertimbangan juga buat pemangku kebijakan. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan pengalaman saya selama ini gitu ya. Tapi saya masih baru sih di Vera gitu kan ya. Bahwa ada Bihab Satker itu mereka saat melakukan rekaman persediaan terutama di satker yang cukup besar gitu kan ya, mereka biasanya agak mengundur-undur waktu nih rekaman persediaannya gitu kan ya.
Nah, saya khawatirnya gitu kan ya, khawatirnya memang jika nanti proses tutup buku itu kan akan mengakibatkan, jadi kan proses rekonsiliasi itu kan dimulai dengan tutup buku gitu kan ya, tutup buku baru kemudian dapat dilakukan rekonsiliasi gitu kan ya. Nah, khawatirnya memang di mereka itu jika mereka terlanjur menutup buku gitu kan ya, maka mereka tidak sisa selesai untuk melakukan proses perekaman untuk bulan untuk bulan itu gitu kan, untuk proyek tersebut gitu kan ya. Nah, eh, apakah memang kemudian misalnya Satker sudah mendapatkan SKR gitu, apakah saat dia melakukan proses open period lagi di bulan tersebut itu dimungkinkan atau emang ada mekanisme khusus lagi untuk melakukan proses seperti itu, edit data di bulan yang berkenaan. Kemudian yang ketiga mungkin terkait fitur, mungkin tambahan aja ya, mungkin kalau dimungkinkan nanti di Monsakti di KPPN itu ada fitur semacam di aplikasi InRecon ya, ada fitur chatnya, sehingga ketika misalnya ada permasalahan, KPPN bisa langsung memberikan note kepada Satker bahwa ada perbedaan data di sini, silakan perbaikin di modul apa gitu kan ya, sehingga tidak harus Satker misalnya KPPN harus menghubungi Satker via WA gitu kan ya. Kemudian yang keempat terkait apa namanya sanksi. Tadi kan sebutkan sanksi ya. Apakah nanti dimungkinkan misalnya jika Satker lewat tanggal 11 belum selesai rekonsiliasi, dimungkinkan untuk diblokir secara otomatis nih untuk pengajuan SPM LS bendahara maupun GUP-nya gitu kan ya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, makasih Mas Armi. Saya salut dengan Mas Armi ini aktif sekali. Ya, terkait fitur chat Mas, makasih masukannya ya. Jadi di Monsakti saat ini belum ada fitur chat langsung dari Satker ke KPPN, belum ada. Hanya masih apa namanya, kayak forward link aja ke HDJPB misalnya gitu. Baru seperti itu Mas. Kemudian dimungkinkan Satker blokir secara otomatis LS-nya ini kami tetap menunggu dari ini ya, pembuat kebijakan ya, apakah nanti akan seperti ini. Tinggal nanti kalau misalnya sudah difikskan akan ada pemblokiran seperti ini, kita mungkin akan menyesuaikan ya Mbak Hesti ya. Mungkin ya selengkapnya Mbak Hesti yang pertanyaan 1 dan 2 atau ditambah Pak Rian selama yang mana? Yang perekaman persediaan mengulur waktu ini ya. Jadi memang ada beberapa satker yang ini ya memang lama ya untuk melakukan tutup perekaman persediaannya itu biasanya di akhir-akhir bulan gitu ya. Tapi sebenarnya dengan adanya rekon ini harusnya tujuan kami itu menjadikan warning ya agar segera melakukan pendetilan sebenarnya. Tidak lagi menunda-nunda kalau memang sudah syarat pendetilannya sudah terpenuhi. Nah, jadi ada kesadaran dari satkernya memang tujuannya tadinya seperti itu. Nah, apakah nanti di pelaksanaannya masih tetap seperti ini kurang tahu ya, nanti kita lihat di lapangannya. Kemudian tutup bukunya bagaimana? Nanti tutup bukunya harusnya setelah didetilkan selesai harus melakukan tutup buku ya aturannya ya. Kalau misalnya dia telat ya nanti akan terpengaruh ke hasil rekonnya juga. Jadi pengetahuan kesatkernya memang harus ini dulu ya, harus diberikan secara pelan-pelan lah atau di sharing lah knowledge-nya. Mungkin itu ya dari saya, silakan Mbak Hesti kalau mau ulang lagi. Terima kasih Pak Ami.
yang disampaikan Mas Wahyu tadi pada prinsipnya saya setuju Pak Armi. Untuk penerbitan tadi untuk perekaman tersebut yang kita dilakukan oleh Satker, sehingga dia pada akhirnya tidak punya cukup waktu. Itu tadi memang menjadi salah satu tantangan kita, itu ya, tantangan bahwa Satker ini belum belum mengubah pola pikir atau perilakunya. Gitu. Intinya ada kebiasaan yang mungkin perlu diubah. Nah, antisipasinya tadi disampaikan Pak Wahyu, justru di sini karena kita dalam tanda kutip memaksa gitu ya, atau mewajibkan tutup buku itu sebagai syarat terbitnya SKR, yang mana ketika sudah tutup buku, kalau ada transaksi yang ketinggalan maka mau tidak mau dicatatnya di periode selanjutnya. Nah itu yang kita harapkan sebagai pembelajaran faktor tadi itu. Oh ternyata kalau saya terlambat melakukan perekaman tidak lengkap, saya nggak bisa mencatat transaksi tersebut pada bulan berkenaan gitu. Ternyata jadinya terlambat dibutuhkannya di bulan berikutnya. Kita harapkan hal-hal seperti ini yang pada akhirnya bisa sama-sama lah gitu ya, kita dengar bahwa rekaman transaksi ini agar dilakukan sesegera mungkin secara sequensial sesuai dengan urutan keterjadian transaksi dan pertemuan sumbernya gitu, jangan dilakukan. Kemudian yang pertanyaan pertama tadi, untuk penerbitan SKR, ketika ini mewajibkan untuk koreksi akun ya terutama ya, ketika ada ketidaksesuaian akun dan diwajibkan atau dipersyaratkan sebagai penerbitan SKR atau tidak, dan padanya berdampak ke IKU KPPN. Nah ini terima kasih Pak Armi atas concern-nya. Ini termasuk yang masih kami petakan gitu ya, mana yang harus diwajibkan selesai dan yang tidak gitu di dalam bulan berkenaan. Terutama tadi kalau untuk proses koreksi akun ini kan ada mekanismenya, ada prosedurnya, sehingga mungkin tidak bisa segera selesai di periode yang sama. Nah kalau berdampak ke SKR nanti pada akhirnya dampaknya kembali ke KPPN juga. Ini kami masih termasuk yang memetakan apakah ini yang wajib atau yang tidak gitu ya untuk jadi syarat. Kemudian terima kasih juga atas masukan-masukannya tadi. Diharapkan ada fitur note atau chat gitu ya, dengan Sakti supaya atau KPPN bisa langsung memberikan catatan di situ, bisa berinteraksi langsung dengan Saktinya, tidak harus di WA atau telepon gitu. Ini menjadi masukan bagi kami. Termasuk juga apakah mungkin ketika SKR tadi bisa diterbitkan otomatis, maka harusnya juga bisa diterbitkan otomatis termasuk blokirnya. Nah ini jadi pertimbangan kami juga Pak. Mungkin terkait dengan yang ditanyakan Mas Rahmat tadi, apakah sebenarnya bisa otomatis atau hal-hal yang bersifat manual gitu atau justifikasi oleh KPPN menentukan KPPN dapat kasih ketika SKR atau diapakan. Itu jadi catatan kami Pak Andi. Terima kasih atas